Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Aidia Stuti. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang overmah atau keadaan memaksa. Tujuan saya menjelaskan ini adalah untuk pemenuhan tugas min semester dari mata kuliah hukum perdata. Keadaan memaksa atau overmah yang dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan keadaan memaksa, dalam bahasa Belanda yang disebut dengan overmah, dan dalam bahasa Inggris yang disebut force majeure. Keadaan memaksa ialah keadaan dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadinya peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga karena terjadi ketika membuat suatu perikatan. Maksud dari keadaan memaksa itu sendiri yaitu suatu peristiwa yang terjadi yang tidak dapat diduga serta tidak disengaja yang mengakibatkan seorang debitur terhalang melakukan sebuah prestasinya. Keadaan memaksa merupakan salah satu alasan dibebaskannya debitur dari tindakan uang prestasi. Bila terjadi maka keadaan memaksa tersebut, maka debitur harus membuktikannya. 3 akibat dari keadaan memaksa itu sendiri, yaitu yang pertama, seorang kreditur tidak dapat memenuhi prestasinya terhadap debitur. Yang kedua, seorang debitur tidak lagi dinyatakan lalai. Kemudian, yang ketiga, resikonya tidak beralih kepada debitur, itu akibat dari keadaan memaksa atau overmah atau yang kita sebut juga force majeure. Unsur-unsur keadaan memaksa. Yang pertama yaitu peristiwa yang memusnahkan benda yang menjadi objek dari perikatan tersebut. Kemudian yang kedua, peristiwa yang menghalangi debitur untuk melakukan prestasinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu peristiwa yang terjadi tidak dapat diketahui oleh kreditur ataupun debitur tersebut pada saat dibuatnya suatu perikatan atau yang biasa kita sebut juga perjanjian. Overmah dapat dikelompokkan menjadi dua atau dibagi menjadi dua. Yang pertama, overmah absolut atau mutlak, dan yang kedua, overmah relatif. Yang di sini, yang pertama yaitu overmah absolut atau mutlak adalah apabila suatu prestasi sama sekali tidak dapat dilakukan oleh siapapun juga. Di sini saya mengambil satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, si A akan menjual kucingnya kepada si B. Kemudian di tengah perjalanan mengantar kucing si A ke B, maka kucingnya tersebut disambar oleh petir ataupun juga kecelakaan kendaraan bermotor dan menyebabkan si kucing tersebut mati. Maka karena hal itu pun seorang penjual tersebut tidak dapat memenuhi prestasinya terhadap si B atau si pembeli. Yang kedua, overmah relatif atau tidak mutlak adalah pelaksanaannya yang masih dimungkinkan tetapi memerlukan pengorbanan yang besar dari seorang debitur. Contohnya, ketika seorang pemborong sudah berani berjanji akan menyelesaikan rumah dari seorang pengusaha misalnya untuk seseorang tersebut, tetapi pada saat dia akan bikin rumah itu para pekerjanya itu semua mogok. Jadi mau tidak mau si pemborong ini harus melunasi janjinya ataupun mengerjakan si rumah bapak pengusaha ini karena dia sudah membuat suatu perjanjian. Peraturan overmah secara umum dimuat dalam bagian umum buku 3 KUH Perdata yang dimuat dalam 7 pasal, yaitu pasal yang pertama, pasal 1244 KUH Perdata, pasal 1245 KUH Perdata, pasal 1545 KUH Perdata, 1553 KUH Perdata, pasal 1444 KUH Perdata,
pasal 1445 KUH Perdata, dan yang terakhir dimuat dalam pasal 1460 KUH Perdata. Syarat overmah yang pertama yaitu pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah titik keadaan itu sendiri di luar kekuasaan dari debitur. Kemudian yang kedua, terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut di luar kewenangan dari debitur. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi bukan merupakan risiko dari debitur karena keadaan memaksa atau yang kita sebut biasa overmah atau juga force majeure tersebut. Harus keadaan yang tidak diketahui pada waktu perjanjian itu, unsur overmah yang sesuai dengan pasal 1244 KUH Perdata. Yang pertama yaitu adanya peristiwa yang real serta dapat dibuktikan menghalangi debitur untuk melakukan prestasi atau berprestasi. Yang kedua, debitur harus membuktikan bahwa tidak ada unsur salah pada dirinya atas halangan atau peristiwa yang menghalangi ia untuk melakukan prestasi atau berprestasi. Yang ketiga, seorang debitur harus dapat membuktikan bahwa peristiwa yang menjadi halangan tersebut tidak dapat diduga saat perjanjian itu dibuat. Akibat hukum dari overmah. Yang pertama, kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi. Yang kedua, debitur tidak dapat dikatakan lalai. Risiko ini tidak beralih kepada debitur. Kemudian yang ketiga, pihak lawan tidak perlu meminta pemutusan perjanjian. Baik, sekian yang dapat saya paparkan mengenai materi tentang overmah, keadaan memaksa ataupun force majeure. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.